Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semangat ya belajarnya. Sekarang kita akan mempelajari tema 7, indahnya keragaman di negeriku, khususnya pelajaran PPKN, materi keberagaman di Indonesia. Ada sebuah pertanyaan, mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Sekarang, mari kita perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Dari peta tersebut, dapat dilihat Indonesia memiliki banyak pulau, dan jarak antar pulau berjauhan serta dibatasi oleh perairan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi alam dan penduduk Indonesia. Faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, dua benua, Asia dan Australia, menjadikan Indonesia berada di tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang yang singgah, sengaja atau tidak sengaja, menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa dengan budayanya sendiri. Oleh karenanya, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Faktor ketiga, perbedaan kondisi alam. Tiap pulau di Indonesia dibatasi oleh lautan, juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Kondisi ini mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Masyarakat pantai memanfaatkan laut dengan menjadi nelayan. Masyarakat pegunungan dengan relief alam pegunungan sebagai peternak, petani sayur, perkebunan. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakatnya berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, sarana yang terbatas menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif lebih mudah menerima orang asing atau budaya lain, sedangkan masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka bertahan pada budaya sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari keragaman bahasa daerah. Bahasa menjadi alat komunikasi keragaman suku bangsa yang menghasilkan bahasa daerah yang beragam. Misalnya, bahasa daerah di Sumatera ada bahasa Aceh, bahasa Alas, Batak Karo. Di Jawa ada bahasa Baduy, Betawi, dan Jawa. Perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari keragaman rumah adat. Salah satu contoh adalah rumah adat suku Manggarai
di Kabupaten Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, di sebuah kampung adat bernama Wairebo yang menjadi salah satu tujuan wisata. Ini adalah rumah adat Kendang, disebut Baruniang. Dinding rumah dari kayu dan bambu, atapnya dari ujuk, disebut rumah wunut. Nah, ini adalah rumah Bayi Leo. Sekarang kita akan mempelajari pakaian adat. Ini adalah pakaian adat dari Bali. Selanjutnya Sulawesi Selatan, pakaian adat Jawa Barat, pakaian adat Kalimantan Barat. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat saat upacara pernikahan atau tradisi daerah setempat. Selanjutnya, kita akan mempelajari kesenian daerah. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat hendaknya menunjukkan sikap toleransi. Sikap toleransi akan mewujudkan kehidupan yang damai. Berikut ini bentuk-bentuk toleransi di Indonesia. Toleransi dalam keragaman beragama dapat ditunjukkan dengan menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat hendaknya menunjukkan sikap toleransi. Sikap toleransi akan mewujudkan kehidupan yang damai. Berikut ini bentuk toleransi di Indonesia. Toleransi dalam keragaman beragama dapat dilakukan dengan menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi dalam kerukunan suku bangsa dapat dilakukan dengan saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Toleransi dalam keragaman budaya dapat dilakukan dengan tidak mengejek budaya lain, mau mempelajari budaya daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya daerah. Berikut ini penerapan sikap toleransi. Di lingkungan rumah dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, membantu adik belajar. Di lingkungan sekolah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama, melaksanakan tugas piket dengan baik, menjaga ketenangan kelas saat belajar. Di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan bertutur kata dan bersikap santun saat bertemu tetangga,
mengikuti kegiatan sosial dalam masyarakat, memberi kesempatan tetangga beribadah. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita jaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Semoga ilmu yang dipelajari memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.